Bab 1763. Pria tua dan permata. Erik, kamu sangat menyedihkan. Nikoshi mengejek. Jika kamu terlambat masuk setengah jam dan kalah dariku masih bisa mencari alasan. Namun, sekarang masuk ke pagoda dan mengeluarkan sebuah pil dewa, hanya bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku mendapat harta karun berharga keluarga Zeng dan memenangkan taruhan. Setelah dipikir-pikir kamu kasihan juga. Bisa mendapat atau tidak tergantung pada tindakan, bukan mulut saja. Erik Kin hanya mencibir. Nikoshi menggelengkan kepalanya dengan jijik, melirik Erik Kin dengan dingin, kemudian menarik pandangannya. Si idiot ini masih tidak tahu seberapa kuat kartunya. Setelah beberapa saat, dia akan bertindak, dan orang ini akan tahu bahwa jarak antara dia dan dirinya adalah dunia yang berbeda. Tangan di lengannya meremas sepotong pecahan kulit kura-kura di telapak tangannya dengan tidak signifikan dan senyum muncul di sudut mulutnya. Cangkang kura-kura di tangannya adalah kepercayaan terbesar Nikoshi untuk berani bertaruh. Di zaman kuno, formasi terlarang berlaku, dan sarana untuk mendobrak larangan itu muncul. Nikoshi juga menghabiskan banyak usaha dan menghabiskan banyak koin roh untuk mendapatkan benda ini. Namun, dibandingkan dengan 30.000 koin roh emas yang akan dibayarkan Erik Kin, ditambah hadiah dari keluarga Zeng, biaya ini sangat layak. Teman seiman, pagoda sudah siap dibuka kembali. Bagian dalamnya sangat berbahaya. Harap berhati-hati. Harta karun keluarga Zengku ada di lantai atas menara. Kepala pelayan tua tiba-tiba berbicara pada saat ini dan kecemerlangan mekar di pagoda pada saat yang sama. Gerbang di lantai pertama pagoda tiba-tiba terbuka, mengungkapkan kecemerlangan terlarang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan semua mata kultivator tertuju ke dalamnya, baik dengan ketegangan atau penuh dengan panas yang membara. Finola, apakah kamu ingin pergi juga? Mengapa tidak tinggal di luar dan menungguku? Erik Kin menghela nafas, tiba-tiba menyadari bahwa Finola Su juga menukar kartu giok, diam-diam muncul di sebelahnya, dan tidak bisa menahan senyum masam. Kenapa? Apakah kamu khawatir aku terluka seperti orang-orang itu? Aku tidak akan terluka. Finola Su tersenyum jenaka. Jangan khawatir, aku hanya masuk dan melihatnya. Jika kekuatanku tidak mampu, aku tidak akan memaksa. Bagus, kalau ada apa-apa, kirimkan transmisi suara untukku. Jika kamu terluka karena gegabah, aku tidak akan memaafkanmu. Erik Kin mengangguk, meraih tangan giok Finola Su, meremasnya di telapak tangannya yang halus, dan bercanda. Kamu masih harus bertaruh melawan Niko, lebih baik berhati-hati. Finola Su tersipu dan mencubit lengan Erik Kin. Dan adegan ini, yang dilihat oleh Nikoshi, membuat hatinya terbakar amarah. Finola Su adalah gadis suci di hatinya, miliknya seorang, tetapi sekarang wanita itu sedang disentuh oleh Erik Kin. Erik Kin, jangan sombong, tunggu sampai aku memenangkan taruhan. Aku akan mempunyai banyak waktu, dan melihat wajahmu yang masam. Nikoshi menggertakkan giginya. Brak. Pada saat ini, di atas pagoda, seberkas cahaya naik ke langit. Ketika pintu itu terbuka, penghalang di tengah juga menghilang seketika. Banyak kultivator di luar gerbang tiba-tiba terbang seperti serigala lapar, berkerumun menuju pagoda. Kelihatannya karena takut tidak bisa meraih bagian depan, sama saja dengan orang lain yang mendapat harta karun berharga itu. Inilah yang terjadi dengan sifat manusia, bahkan jika melihat banyak orang jatuh di luar pagoda, tetapi tidak secara pribadi mengalami rasa sakit, tetap akan merasa diri sendiri berbeda. Erik Kin tidak berniat tinggal di belakang untuk berakting sombong. Lagi pula, itu terlibat dalam pertarungan dengan Nikoshi. Saat orang banyak masuk, Erik Kin hanya merasa matanya kabur. Finola Su di sampingnya menghilang, sedangkan dia memasuki ruang hampa. Daerah sekitarnya berwarna abu-abu,
tanpa akhir yang terlihat, dan tidak ada kultivator lain yang masuk. Erik, aku tidak merasa seperti menara pencobaan sebelumnya. Iblis Fu berkata saat ini. Erik Kin juga mengangguk. Waktu itu setiap orang masuk, mereka masing-masing akan berada di ruang yang berbeda, tetapi sebenarnya mereka masih berada di daerah yang sama, hanya terpengaruh oleh formasi sihir. Tapi rasanya di pagoda masih ada ruang, mungkin formasinya lebih dalam. Erik Kin berpikir dan dengan cepat masuk ke dalam. Segera, Erik Kin melihat seseorang berdiri di depannya. Bukan kultivator yang masuk bersama, tetapi seorang lelaki tua berbaju putih. Orang tua ini hanyalah secercah hantu, tanpa kesadaran diri, tetapi membacakan beberapa poin perhatian ketika memasuki pagoda warisan. Erik Kin tidak terkejut. Ini awalnya tempat keluarga Zeng mencoba untuk menguji generasi muda. Pasti akan ada seseorang yang menjelaskan semua ini. Namun, dia di sini bukan untuk mencoba, jadi setelah mendengarkan beberapa kata secara acak, dia berencana untuk melewati orang tua itu. Salah. Tetapi tepat ketika Erik Kin hendak pergi, jantungnya tersentak dan berhenti. Berapa lama aku terbang barusan? Jika menghitung jaraknya, seharusnya sudah beberapa mil jauhnya. Di mana dia berdiri sekarang adalah lantai pertama pagoda ini, yang merupakan daerah pelatihan keluarga Zeng. Apakah tempat pria tua itu menyampaikan hal yang perlu diperhatikan akan diatur begitu jauh dari pintu masuk? Erik Kin dapat yakin bahwa ketika dia terbang, dia tidak terpengaruh oleh taktik ilusi tambahan, artinya semua orang sama dengan dirinya sendiri. Kemudian penampilan pria tua ini sangat aneh. Apakah karena kekuatan besar sengaja mengubah formasi, membuat keadaan di luar dugaan, atau ada rahasia lain? Erik Kin menyipitkan matanya dan tidak terburu-buru pergi. Dia berdiri di sana, menunggu dengan sabar sampai pria tua itu selesai bicara. Meskipun pria tua itu tidak bicara dengan tergesa-gesa atau lambat, hal-hal yang harus dia jelaskan terbatas, dengan cepat menyelesaikan semuanya, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih dangkal dan menghilang tanpa jejak. Namun pada saat ini, Erik Kin tiba-tiba merasa aneh, membuka Dark Eye dan mata dewa. Dark Eye mengubah beberapa adegan di depan dan menghadirkan semua materi dalam berbagai napas. Sedangkan mata dewa dapat melihat esensi formasi melalui ilusi. Dan ketika sepasang mata terbuka, tepat di mana pria tua itu menghilang, semua kecemerlangan menghilang, hanya ada titik cahaya ekstra kecil di tanah. Erik Kin berjalan mendekat, menundukkan kepalanya, dan meraihnya. Benda ini seperti permata, tertangkap di tangannya, lalu berubah menjadi napas, menghilang di telapak tangannya, dan berubah menjadi tanda kecil. Apalagi ini? Alis Erik Kin berkerut dan dia tidak memiliki petunjuk untuk sementara waktu. Dia mengamati sekeliling, tidak melihat apapun yang mencurigakan, dan terbang lagi. Uji coba di lantai 1 pagoda ini ditujukan kepada para kultivator di alam cermin jiwa murni. Berbagai kecemerlangan menjelma menjadi iblis monster atau kultivasi iblis. Namun, kesulitan semacam ini tidak lebih sulit bagi Erik Kin daripada menembak mati semut, dan semua rintangan ini berubah menjadi asap ketika dia melambaikan tangan. Sebuah tangga ke atas muncul di depannya, dan setelah menginjaknya, dia mencapai lantai 2. Tak lama setelah terbang di lantai 2, Erik Kin sekali lagi jatuh dengan aneh. Karena di depan, masih ada pria tua berbaju putih yang muncul. Dan kali ini, pria tua itu mengatakan hal yang sama. Ini bahkan lebih aneh. Bahkan jika pagoda ini adalah menara pengadilan keluarga Zeng sebelumnya, tapi setelah anggota keluarga mengunjunginya sekali, apakah akan melupakannya lagi? Kekuatan misterius itu, yang dibatasi di bawah pagoda, apakah juga membuat banyak ilusi transmisi suara pria tua ini? Kali ini Erik Kin masih dengan sabar mendengarkannya,
Namun setelah pria tua itu menghilang sama sekali, tidak ada lagi permata yang tertinggal. Dengan kata lain, tidak setiap pria tua memiliki permata setelah selesai bicara. Bersambung.